Selamat pagi pemirsa. Sejumlah kasus penyiksaan pekerja rumah tangga yang belakangan ini terjadi menunjukkan mental perbudakan yang ternyata masih ada di masyarakat kita. Pekerjaan dan pendidikan yang tinggi nyatanya tidak menjadi jaminan seseorang memperlakukan pekerja rumah tangganya dengan manusiawi, apalagi sebagai seorang profesional. Perbudakan era modern ini langgeng karena nihilnya perlindungan negara. Bahkan mangkraknya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga selama 18 tahun di DPR, dapat dikatakan kalau negara memang belum memandang pekerja rumah tangga sebagai profesi bermartabat. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 8 November 2022 dengan tema Lindungi PRT Sepenuh Hati bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya para pendengar. Dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Di rumah ada pekerja rumah tangga, Bang? Pasti ada lah. Pasti ada ya. Kita ini sudah terlalu dimanjakan. Terlalu dimanjakan oleh PRT. Tapi kita belum pernah menghargai mereka seperti kita menghargai diri sendiri. Oke, kita akan bahas soal perlindungan PRT ini, Bang Elman dan pemirsa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama di halaman muka harian Anda bisa lihat ada berita foto. Ini gambar Bang Elman bagaimana ribuan pelamar kerja berdesak-desakan. Ini lokasinya di Batam, diikuti 32 perusahaan bursa lowongan kerja itu. Dan 1.880 lowongan yang disediakan. Tapi kalau ngelihat fotonya ini, wah ini luar biasa nih. Bagaimana nih Bang Elman kita lihat foto ini, Bang? Nah, inilah gambaran Republik saat ini kan. Betapa risaunya anak-anak muda, terutama angkatan kerja untuk mencari pekerjaan. Betul. Dan mereka ini sebetulnya kan hanya satu dalam pikirannya. Bagaimana supaya dapat pekerjaan. Jadi dia nggak persoalkan mau pilpres kayak mau apa kayak nggak ada urusan. Saya dapat pekerjaan. Nah ini mestinya gambar ini memperlihatkan ya supaya peringatan juga kepada kita semua ya, terutama para politisi. Kalau mau pilpres, pilpres saja yang baik gitu. Jangan menciptakan kerusuhan itu dan ini. Jangan menciptakan kebencian, kedengkian. Ingat nih, mereka ini hanya butuh lapangan pekerjaan. Butuh ketentraman. Iya, karena di dalam event yang terjadi di Batam ini juga beritanya Bang Elman dan pemirsa sampai ada yang jatuh pingsan karena berdesak-desakan, Bang. Ini kita lihat gambarnya dan itu kan artinya memang ya kebutuhan untuk bekerja ini luar biasa dibutuhkan oleh negara ini ya, Bang, bangsa ini. Makanya saya bilang, jadi para politisi jangan hanya memikirkan elektabilitas. Pikirkanlah ini rakyat. Ini kulihat mereka ini beradu aja tiap hari elektabilitas sekian persen naik. Terpikir nggak ini? Itu dia. Itu pertanyaannya karena di tengah-tengah ancaman resesi global katanya tahun depan dan bahkan sekarang Amerika, Eropa sudah mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Kita masih berusaha untuk terus tumbuh dan ini di headline Media Indonesia untuk hari ini berita selanjutnya kita lihat kerja keras untuk tumbuh 5%. Kemarin keluar data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa ekonomi Indonesia di triwulan ketiga tahun ini 2022 masih tumbuh 5,72%. Ini angka yang menggembirakan walaupun memang kalau bisa sebetulnya Bang Elman menurut beberapa ekonom bisa lebih besar daripada itu kalau kemudian kita usaha sama-sama. Masalahnya apa itu bisa kita lakukan, Bang? Kerja keras untuk tumbuh 5%. Bagaimana, Bang? Ya, mestinya bisa. Asal semua, ya artinya semua pemangku kepentingan ya, masuk masyarakat, termasuk politisi, sama-sama memikirkan bahwa tantangan ke depan ini ya kata para ekonom kan gelap kan. Betul. Nah, oleh karena itu memang kita membutuhkan ke depan ini suasana yang kondusif, stabilitas keamanan, stabilitas segala-galanya, supaya memang pertumbuhan ini kan bisa bertumbuh dengan bagus kan. Betul. Apalagi kita ini kan mengandalkan konsumsi kan. Konsumsi rumah tangga. Membutuhkan pendapatan. Betul. Nah,
supaya ada pendapatan berarti lapangan pekerjaan harus ada. Iya. Jadi ini saling berkaitan. Iya. Jadi harapan saya sih, walaupun 2024 itu tahun politik, jangan kita biarkan tahun politik itu menjadi tahun kerusuhan. Jangan membuat kita lengah juga ya Bang ya. Jangan. Karena walaupun resesi memang diperkirakan tidak sampai ke Indonesia. Betul. Tapi kita tetap harus waspada. Harus waspada. Ya. Iya. Kita harapkan itu terjadi. Kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 4. Ini kolom pemilu 2024. Jokowi, Presiden Jokowi dorong parpol segera tentukan capres. Ini segera tentukan capres. Kan 2024 Bang pemilunya. Ini maksudnya bagaimana nih Bang? Maksudnya ya ojo ke susu tapi ke susu juga. Jangan terburu-buru tapi ya cepat juga. Jangan gitu. lama-lama begitu ya. Maksudnya bagaimana berarti Ya, Bang? Kenapa maksudnya harus? kan gini. Buat masyarakat kan semakin bagus kan. Ya. Kondisi politik kita juga semakin bagus sejak dari awal kalau itu sudah clear. Oh. Siapa dengan siapa berpasangan. Ya. Dan berkompetisi dengan pasangan siapa kan gitu kan. Supaya apa? Supaya lebih mudah atau lebih lama kita pertimbangkan atau bagaimana? Ya, artinya masyarakat lebih dewasa kan. Menimang-nimang, menimbang-nimbang. Iya. Wah, saya lebih suka ini karena programnya ini. Saya lebih suka ini programnya ini. Jadi kita harapkan juga mereka nanti memang adu program. Iya, iya. Bukan adu sara gitu ya. Itu penting juga. Jadi kalau menurut saya semakin cepat diumumkan, menurut saya semakin bagus. Semakin bagus. Menurut saya dengan segala mohon maaf, saya pikir langkah Nasdem bagus. Nasdem sudah dari awal tentukan si Anu, gitu kan. Nah, kita tunggu partai-partai lain supaya segera juga mengumumkan siapa yang mereka jagokan. Gitu. Konon katanya begitu Bang, karena politik ini cair, maka harus melihat betul-betul pergerakan cairan politik ini. Sampai kemudian akhirnya last minute saja itu yang paling bagus. Iya, berarti tidak cair kan? Berarti beku kan? Itu yang diingatkan oleh Pak Jokowi. Oke. Walaupun ojo ke susu, tetapi ke susu juga. Oke, jangan terburu-buru tapi jangan terlalu lambat begitu ya. Itu nanti kita lihatlah seperti apa partai-partai politik lain mencalonkan presidennya. Kita ke editorial, pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi tajuk Lindungi PRT Sepenuh Hati. Saya mohon maaf tadi sempat salah sebut Bang Elman karena dalam pikiran saya PRT itu singkatan dari pembantu rumah tangga, tapi ternyata sekarang adalah pekerja rumah tangga. Dan ini yang kita butuhkan, terutama yang di kota-kota tinggal butuh PRT, tapi ternyata belum melindungi PRT sepenuh hati. Maksudnya seperti apa Bang pesannya Bang? Kalau saya sih ya menduga-duga ya. Justru DPR ini kan rancangan undang-undang PRT ini kan sudah mangkrak 18 tahun. Di DPR? Di DPR. 18 tahun? Sejak 2004. Wow. Nah, walaupun tadi Bung Leo bilang salah sebut, PRT itu Anda sebutnya kan pembantu rumah tangga. Kalau dugaan saya DPR ini juga berusaha supaya mereka tetap jadi pembantu. Pesuruh, pelayan, apa nama itu, kalau dalam bahasa Jawa batur, kalau di Medan sana disebut juga babu. Nah, itulah sebetulnya yang kita rasakan membuat kenapa rancangan undang-undang itu sampai hari ini mangkrak kan. Jadi DPR ini kan merasa diri kan majikan, takut dia. Kalau PRT ini diundangkan menjadi pekerja formal, memang semua diikat. Termasuk pemberi kerja. Pemberi kerja, majikan. Diikat. Tapi kan tujuan kita kan seperti itu. Pekerja itu kan semua juga harus mendapat hak-haknya. Jadi tidak hanya kita yang memprioritaskan hak kita, tapi mereka juga harus kita prioritaskan haknya. Dan itu yang selama ini menurut saya tidak dipahami oleh pimpinan DPR terutama. Atau memang ada pemikiran begini Bang, kan namanya anggota DPR negarawan, tapi kan tetap politisi. Dan setiap langkah yang dilakukan termasuk membuat undang-undang, itu dipertimbangkan manfaat untuk dirinya, untuk partainya Bang. Kalau dia negarawan Leo, mestinya kan dia tetap memahami bahwa kebutuhan masyarakat, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Tetapi kali ini, kalau menurut saya, itu kan
pekerja rumah tangga itu kan juga masyarakat yang harus dilindungi. Maksud saya Bang, mungkin mereka berpikir ya PRT ini berapa sih jumlahnya? Apakah ada manfaat untuk elektabilitas saya? 5 juta loh. Jangankan 5 juta. Satu orang PRT juga harus mendapat perlindungan. Iya. Nah, ini yang menurut saya DPR ini sampai hari ini tidak memahami untuk apa mereka menjadi wakil rakyat di DPR. Dan mereka menurut saya sampai sekarang tidak melindungi hak-hak PRT. Jadi mereka tetap berharap PRT itu tetap jadi batur, pelayan, pesuruh dan seterusnya supaya bisa seenaknya. Terjadi kan? Bagaimana penyiksaan terhadap pekerja rumah tangga di Jakarta Timur, diperlakukan tidak manusiawi, disiksa sampai dibalur dengan air gula supaya digigit semut, diancam. Dibuat lagi di balkon supaya terlihat transparan. Malu ya. Nah, ini kan tidak manusiawi. Apakah DPR mau mempertahankan penderitaan PRT seperti ini? Kita akan bahas itu ya Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 8 November 2022. Lindungi PRT sepenuh hati. Lindungi PRT sepenuh hati. Sejumlah kasus penyiksaan pekerja rumah tangga atau PRT yang belakangan ini terungkap harus membuat kita malu sebagai bangsa. Penyiksaan baik di Jakarta Timur maupun di Bandung Barat menunjukkan mental perbudakan yang masih ada di masyarakat kita. Pekerjaan dan pendidikan tinggi nyatanya tidak menjadi jaminan seseorang memperlakukan PRT-nya dengan manusiawi, apalagi sebagai seorang profesional. Penyiksaan yang dilakukan keluarga ASN di Jakarta Timur sejak Mei 2022 meliputi tendangan, pukulan berulang kali ke kepala, penyiraman air cabai, bahkan hingga pelecehan dengan menyuruh sang PRT tidur telanjang bulat di balkon. PRT yang masih berusia 18 tahun itu juga disiram air gula agar tubuhnya dikerubuti semut dan direkam gambarnya sebagai pengancaman untuk disebarkan jika melapor. Akibat penyiksaan berbulan-bulan itu, bukan saja pincang dan mengalami perubahan bentuk telinga, PRT yang gajinya disunat 2/3-nya itu juga mengalami trauma mendalam. Penyiksaan PRT di Bandung Barat oleh pasutri muda juga tidak kalah memilukan. Saat diselamatkan oleh para tetangga, PRT itu lebam di kedua mata. Kita harus sadar jika perbudakan era modern ini langgeng karena nihilnya perlindungan negara. Bahkan mangkraknya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT selama 18 tahun di DPR dapat dikatakan jika negara memang belum memandang PRT sebagai profesi bermartabat. Padahal sejak disodorkan tahun 2004, rancangan undang-undang itu sudah 78 kali direvisi. Mantan anggota Dewan yang kini koordinator Koalisi Sipil Undang-Undang Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan jika puluhan revisi itu pun telah membuat rancangan undang-undang tersebut menjadi sangat moderat karena tidak adanya ketentuan jerat pidana. Rancangan undang-undang itu lebih menekankan pada standar perjanjian kerja antara majikan dan PRT untuk menghindari eksploitasi. Maka jika mau jujur, rancangan undang-undang sebetulnya telah menjadi cerminan DPR yang bertindak lebih sebagai majikan ketimbang maksimal melindungi PRT. Contohnya adalah pendidikan bagi PRT yang diberikan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun penyalur. Di sisi lain, meski rancangan undang-undang itu telah mengakomodasi harapan tinggi para pemberi kerja atau majikan, para legislator cenderung gamang dan takut akan konsekuensi dari profesionalisasi PRT itu. Skeptisme banyak anggota dewan ini bahkan dikatakan sendiri oleh Balik DPR. Itu pula yang sebetulnya menjadi ironi konyol, sebab begitu gencarnya kita menuntut perlindungan terhadap para TKI yang kebanyakan adalah PRT dari negara-negara tujuan, sementara di dalam negeri justru negara sangat abai, bahkan PRT babak belur. Padahal jika berkaca dari negara tetangga, Filipina,
Profesi PRT yang bermartabat dan profesional harus dibangun dari dalam negeri. Filipina memiliki Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Domestik sejak 2012. Undang-undang itu begitu komprehensif karena bukan saja mengatur usia dan melindungi PRT dari segala bentuk penyiksaan dan eksploitasi, bahkan hingga mencegah eksploitasi yang disebabkan sistem hutang. Selain itu, pemerintah Filipina juga membentuk sistem registrasi ART dan badan khusus yang bukan saja bertindak memastikan lingkungan kerja yang sehat, melainkan juga menciptakan sistem peningkatan keterampilan PRT. Betul bahwa dalam industrialisasi dan profesionalisasi PRT, maka lingkungan kerja menjadi serba teratur dan kaku. Para pemberi kerja atau majikan pun harus terbiasa dengan batasan jam kerja harian PRT dan juga hak libur per minggu. Namun, bukankah semua hak ini memang hak dasar setiap profesi? Terlebih, dengan sistem teratur itu pula, sebuah profesi barulah menghasilkan kesejahteraan. Hal ini pula yang membuat Filipina berhasil membentuk profesi PRT menjadi profesi yang bermartabat selayaknya profesi-profesi lainnya. Meski masih menjadi pilihan profesi masyarakat kelas bawah, namun mereka sama sekali bukan dianggap sebagai pekerja rendahan. Itu dibuktikan pula dengan keterampilan yang tinggi, termasuk dalam kecakapan terkait teknologi dan bahasa. Tidak heran, ART migran Filipina hingga kini dikenal sebagai PRT berkualitas dengan negara tujuan bukan lagi Asia, melainkan Amerika Serikat dan Eropa. Maka sudah saatnya DPR serius mengagendakan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT pada paripurna berikutnya. Sudah terlalu lama DPR berhutang martabat pada profesi PRT. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Bang Eman, kita mau bertanya dulu Bang sebelum kita berdiskusi. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Bu Ami, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arman. Ya Bu Ami, ini kita lihat rancangan undang-undang untuk melindungi pekerja rumah tangga 18 tahun tidak jadi-jadi juga undang-undang. Sebetulnya kalau posisi terakhir Bu, Ibu melihat ada di mana tuh rancangan undang-undang, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, kenapa juga tidak kunjung menjadi undang-undang Bu? Iya, jadi Komnas Perempuan sejak tahun 2004 bersama dengan jaringan masyarakat sipil memang mendorong agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi usul inisiatif DPR. Nah, di tahun 2020 sebenarnya rancangan ini itu sudah selesai dibahas di Badan Legislatif atau di Balik ya. Jadi sudah ada draft RUU-nya. Nah, untuk menjadi RUU inisiatif itu kan membutuhkan satu mekanisme yaitu rapat di BAMUS atau Badan Musyawarah DPR RI untuk diagendakan di sidang paripurna DPR dan ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR. Jadi kalau draftnya sendiri sudah selesai, tapi menjadi RUU inisiatif itu belum. Kalau belum menjadi RUU inisiatif, maka DPR kan belum bisa mengirimkan ke pemerintah. Walaupun misalnya KSP ini sudah membentuk gugus tugas RUU PPRT. Nah, karena ini belum menjadi RUU inisiatif, maka kan belum bisa diberikan kepada pemerintah, maka pembahasan belum bisa dilakukan. Jadi mandeknya adalah di BAMUS. Di BAMUS, kalau saya memang tidak terlalu tahu ya bagaimana prosedurnya, tapi kalau misalnya macetnya di DPR Bu, bisa tidak kemudian katakanlah Komnas Perempuan yang menginisiasi masuk dari jalur pemerintah Bu, bisa tidak seperti itu? Menurut undang-undang ya Mas Leo, jadi pemberian masukan itu kan bisa dilakukan melalui DPR maupun pemerintah. Tapi kalau ini belum diketok menjadi usul inisiatif ya,
belum diserahkan kepada pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau memakai draft yang mana gitu. Nah, yang harus didorong adalah BAMUS segera mengagendakan RUU PPRT ini menjadi RUU inisiatif DPR agar kemudian pemerintah bisa memberikan masukan atau membuat tim, Komnas Perempuan, kemudian masyarakat yang lain itu juga bisa memberikan masukan dan dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Komnas Perempuan melihat sebetulnya apa Bu ganjalannya Bu, kenapa tidak kunjung juga dilakukan musyawarah untuk kemudian bisa jadi rancangan undang-undang inisiatif ini? Yang dikatakan DPR apa Bu? Saya kurang tahu pasti ya kalau di BAMUS, tapi kalau di kawan-kawan balik itu kan sudah selesai dan rancangan PPRT ini sudah berubah dibandingkan yang lalu gitu. Yang memang ada sejumlah kekhawatiran yang muncul, misalnya masalah upah, masalah apakah ini akan mencakup abdi dalam, yang ngenger dan seterusnya. Nah, di RUU PPRT yang tahun 2020 sebenarnya itu sudah clear, ibaratnya sudah lebih bisa dipahami misalnya mengenai upah itu. Yang dikhawatirkan misalnya kan itu akan sesuai dengan UMP dan seterusnya ya. Atau misalnya ini juga akan mencakup abdi dalam, orang kultur-kultur kita yang ikut keluarga gitu. Sebenarnya tidak. Yang ingin dibangun di dalam RUU PPRT itu adalah hubungan kerja yang layak antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga. Nah, mungkin substansi ini yang harus kita sampaikan bahwa ini tidak akan mengganggu nilai-nilai kekeluargaan. Tapi ini lebih memberikan jaminan atau perlindungan kepada pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Baik, Bu Ami, ini pertanyaan terakhir, kelihatannya kan ini 2022 tinggal 2 bulan ya. Tidak akan bisa ya Bu ya tahun ini, tahun depan kira-kira bisa tidak itu Bu? Kalau itu mungkin ditanyakan ke teman-teman di DPR, tapi tentu kami mengharapkan minimal di sisa sidang ini ditetapkan menjadi RUU inisiatif. Nah, pembahasannya kita bisa dorong di tahun 2023. Baik, kita harapkan dan saya percaya Bu, perbincangan kita pada pagi ini juga disaksikan, disimak oleh wakil rakyat kita. Karena kita yang memilih anggota DPR, wakil kita di sana mewakili kepentingan kita, termasuk kepentingan PRT. Saya percaya betul bahwa setelah ini akan ada akselerasi. Terima kasih Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bu Ami. Selamat pagi, Mas Leo. Harapan saya begitu, Bang Elman, bahwa yang kita bicarakan ini ikut disimak oleh DPR, apapun kendalanya itu bisa mempercepat supaya jadi RUU inisiatif. Tapi ini kelihatannya masalah klasik, Bang, nyangkut di DPR. Ini bagaimana, Bang? Ini sebetulnya kalau yang kita dengar dari informasi yang kita dapat, sebetulnya bolanya sudah tinggal di pimpinan Dewan. Iya. Jadi rancangan undang-undang ini sudah ada di meja pimpinan DPR. Pimpinan DPR ya. Jadi bukan lagi anggota DPR. Pimpinan DPR. Sebetulnya tinggal, ini sejak tahun 2020. Yeah. Tinggal sebetulnya pimpinan DPR mengagendakan ke BAMUS supaya rancangan undang-undang PRT ini dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Yeah. Tinggal itu aja sebetulnya. Nah, saya jujur aja saya nggak habis pikir hanya untuk membawa ini ke BAMUS, pimpinan DPR tidak kunjung melaksanakannya. Yeah. Anda bisa bayangin, Leo, kalau rancangan undang-undang bidang usaha, rancangan undang-undang pertambangan, itu secepat kilat itu. Bisa cepat sekali ya? Waduh, itu kayak meteor, cek 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 cek, masuk BAMUS. Karena kan kepentingannya untuk pembangunan, Pak. Nah, saya nggak tahu. Tetapi menyangkut rancangan undang-undang pembantu rumah tangga yang dahulu kala, inilah yang diperjuangkan ketika kita diperlakukan penjajah kan gitu kan. Yeah. Jadi
Ini sebetulnya perbudakan di era modern. Jadi kalau kita dulu melawan penjajah karena kita tidak perlakukan budak, sekarang kita memperlakukan PRT kita lebih dari budak. Namanya saja yang bukan budak. Namanya aja tidak budak. Padahal kalau terjadi di luar negeri, ada TKI kita yang dianiaya, mendapat tindakan keras, marah dari ujung ke ujung. Termasuk anggota dewan, mengutuk dengan keras. Mereka, kita kutuk keras. Kita apa? Tapi PRT yang ada di rumahnya, dia tidak pernah lindungi. Dan inilah fakta hari ini, Bung Leo. Tadi ada beberapa 18 tahun. Itu dia, Bang. Tadi ada beberapa yang sempat disebutkan oleh Bu Aminah, ada soal upah. Katanya kalau nanti sudah jadi undang-undang, upah pekerja rumah tangga itu harus sama minimal dengan UMP. Kemudian ada beberapa lagi soal abdi dalam. Mungkin masalah-masalah itu, Bang, yang menghambat kemudian tidak juga segera jadi RUU inisiatif, Bang. Mungkin itu, Bang. Loh, pertanyaannya, PRT itu, pekerja rumah tangga itu kan karyawan juga kan? Sebetulnya. Bukan sebetulnya, karyawan. Itu dia. Kita butuh, maka kita pekerjakanlah PRT di rumah. Betul. Kalau kita tidak butuh, tidak mungkin kita pekerjakan. Nah, kalau kita mempekerjakan PRT di rumah, kita harus bayar kan? Betul. Nah, bayar itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, undang-undangnya tidak ada. Maka jadilah kadang-kadang dibayar, tidak dibayar, malah disiksa, dianiaya, salah sedikit, ditampar, ditendang. Anda bisa bayangin, PRT di rumah itu 24 jam kerjanya 1 hari dan tidak pernah libur. Mungkin, Bang, yang tadi saya sempat katakan di awal, kalau ini dikebut, ini dibantu, diusahakan supaya jadi undang-undang, efek elektoralnya tidak terlalu banyak atau bahkan tidak ada untuk anggota dewan, Bang. Jangan-jangan begitu, Bang. Tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita mau mendengarkan suara pemirsa dulu ya, Bang ya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Ya, selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak? Ini kita melindungi PRT sudah setengah hati, sudah sepenuh hati, atau kenapa nih ganjalannya kalau menurut Bapak? Bagaimana Pak? Begini Bang, sebentar, saya mungkin agak ya sebagai referensi, tolonglah didengarkan ini. Melindungi PRT dengan sepenuh hati, seperti kalau Bang kan melayani dengan setulus hati. Begini, ada itu. Seorang majikan memperlakukan PRT semau-maunya. Seorang jenderal juga sama, seorang jenderal harus melindungi anak buahnya sepenuh hati, jangan Sambo menembak Yosua, itu kan berarti tidak sepenuh hati. Terus seorang pimpinan pondok pesantren juga melindungi santriwatinya sepenuh hati, jangan terus ditumpaki, dihamili. Semua kuncinya Bang, ini tolong dengar ini semuanya. Karena negara kita dasarnya Pancasila, warga negara sejak Pak Harto lengser sudah tidak lagi mengamalkan Pancasila.
Kalau perilaku kita berpancasila, satu berketuhanan, beragama, toleransi, berkemanusiaan, tidak majikan kemana-mana, tidak jenderal membunuh anak buah, tidak pondok pesantren pimpinannya menghamili santrinya, itu kan berperikmanusiaan, berpersatuan. Pokoknya apa artinya membumikan Pancasila, omong kosong kalau pelajaran pendidikan Pancasila pendaftaran P4 tidak digalakkan lagi. Zaman Pak Harto tidak ada kejahatan-kejahatan seperti ini. Kalau digalakkan, tugas polisi akan semakin ringan. Oke, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, pendapat Ibu, silakan Bu. DPR belum mengesahkan rancangan undang-undang PRT 18 tahun loh, Bang Leo. 18 tahun itu sudah dewasa loh. Padahal draft ini kan sudah ada di balik, tinggal Bamus membawa kepada sidang. Kalau Bang, undang-undang ini disahkan PRT, itu mereka juga mungkin DPR takut juga memperlakukan PRT. Padahal PRT kita itu manusia juga, Bang. Punya hak hidup, betul. Lalu tidak bisa sewenang-wenang. Nah, yang terjadi selama ini, gaji pembantu itu jarang diberikan sesuai dengan janjinya. Satu. Kedua, belum penyiksaan, aku merinding loh Bang. Sampai disiram air cabai, disiram air apa maksudnya? Apa dia juga tidak manusia? Betul kata Pak Sukarwan tadi. Banyak majikan itu menyiksa. Lalu belum nanti penyalur pembantu rumah tangga keluarga. Iya, kalau sampai mereka tidak punya latar belakang yang pendidikan dan sebagainya, apa enggak kasihan Bang? Yang Ibu minta, tolong DPR, sahkanlah agar pembantu kita juga terlindung dengan undang-undang pekerja. Mereka tidak bisa sewenang-wenang. Mosok PRT mau kerja 24 jam. Lalu bagaimana hidup Bang Leo? Iya, benar-benar. Ya, dan kalau satu lagi, kalau ibu-ibu tidak punya PRT, pusing 7 keliling Bang. Benar-benar. Iya kan, gitulah. Semoga saja pengesahan PRT di DPR cepat disahkan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Elman. Selamat pagi Pak. Kami menyampaikan harapan dan pendapat terkait lindungi PRT harus dengan sepenuh hati. Pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga. Oleh sebab itu kita harus dorong secepatnya DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang pekerja rumah tangga ini supaya ada perlindungan terhadap mereka, jangan diremehkan karena mereka manusia. Ini sejak tahun 2004, kurang lebih 18 tahun, ada 78 kali direvisi, tapi belum pernah disahkan. Mari kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Belungan, Provinsi Kalimantan Utara di pelosok berharap supaya ini bisa berjalan. Jadi tidak ada lagi orang-orang oknum tertentu, rumah tangga tertentu atau siapapun yang meremehkan pekerja rumah tangga karena mereka pekerja. Pekerja itu adalah orang yang tangguh kuat, bukan pembantu, tapi dihargai oleh mereka, memanusiakan manusia. Seperti pekerjaan lain. Oke, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kembali lagi Bang Yaman, para pemirsa pun menanyakan kenapa DPR tidak segera memproses menjadi undang-undang. Kalau saya mengira jangan-jangan ya itu tadi Bang, karena tidak ada efek langsung kepada anggota Dewan kalau diperjuangkan menjadi undang-undang. Apakah misalnya setelah jadi undang-undang, kemudian yang tadi Abang katakan ada 5 juta PRT akan memilih dirinya pada saat pemilu, atau seperti apa Bang? Nah, sebetulnya kan ketika mereka menjadi anggota DPR, kan tidak lagi berbicara lagi tentang elektabilitas kan. Tidak lagi bicara soal dipilih atau tidak dipilih kan gitu kan. Tapi kan tugas utamanya adalah
bagaimana mensejahterakan rakyat. Yang adalah yang diwakilinya. Yang diwakilinya kan. Iya, nah, iya. salah satu untuk mensejahterakan rakyat ini kan perlu ada undang-undang yang melindunginya. Iya. Bagaimana kita bisa mensejahterakan pekerja rumah tangga kalau tidak ada undang-undang menjadi payung hukum untuk memberi dia katakanlah perlindungan kan begitu. Nah, memang pertanyaannya tadi kan Bung Deo bilang ini, jangan-jangan karena memang rancangan undang-undang ini tidak punya daya tarik. Dugaan saya, memang rancangan ungdang-undang ini buat dia nggak punya daya tarik seperti kalau DPR sedang mengerjakan dan akan menggarap rancangan undang-undang bidang usaha, apalagi tambang batu bara misalnya kan gitu. Waduh, efek langsung dan tidak langsungnya itu. Efeknya itu langsung gitu. Langsung dia pakai teropong cepat. Semua pimpinan fraksi segera. Kalau bisa 1 minggu selesai. Bandingkan ini 18 tahun dan tidak digubris. Anda bisa bayangkan. Sementara mereka belakangan ini kan setiap hari berusaha untuk menaikkan elektabilitas. Mejang sana, mejang sini, baliho di sana, baliho di sini. Sebetulnya kalau mereka ini yang konon katanya negarawan-negarawan ini mau memikirkan nasib PRT ini supaya dimanusiakan, terlindungi, udah pasti otomatis elektabilitasnya itu tidak mangkrak terus di bawah. Pasti akan naik dia. Ya jumlahnya 5 juta Bang PRT ya Bang. Jadi kan kalau kita bandingkan misalnya kayak di Filipina misalnya kan. Negara di Asia yang sukses mempersiapkan tenaga kerjanya di luar negeri. Kenapa? Karena itu PRT di sana itu sudah dilindungi oleh undang-undang sejak 2012. Jadi perlakuan terhadap PRT di Filipina dalam negeri itu juga perlakuan yang mereka dapat di luar negeri. Karena ada perlindungan hukumnya. Kalau kita di negeri sendiri aja tidak dilindungi, bagaimana kita berharap apalagi TKI kita dilindungi di luar negeri? Itu persoalannya. Mungkin Bang karena ada, ya mohon maaf harus kita jujur katakan, di alam bawah sadar kita, saya tidak mau bilang anggota dewan saja, kita lah, saya nggak tahu Bang Elman, mungkin ada atau tidak, memandang pekerjaan PRT, dulu ART, dulunya lagi namanya pembantu, maaf jongos itu separuh sebelah mata begitu. Itu bukan pekerjaan yang full, yang butuh keahlian lebih, butuh pengetahuan lebih, skill lebih. Ya itu hanya pelengkap saja. Akhirnya itu yang masih terbawa sampai sekarang. Ketika undang-undang itu diperlukan untuk melindungi PRT, ya sudah nanti saja. Kalau semua undang-undang yang lain yang tidak yang populer itu sudah selesai, baru ini dilakukan. Mungkin ada itu, Bang. Jadi sebetulnya kan gini, Leo. 320 tahun, 350 tahun kita dijajah kolonial dulu. Belanda lah waktu itu. Betul. Kita juga kan diperlakukan seperti budak kan. Budak betul. Jongos, pelayan, semuanya. Dan pelayan dalam semua hal. Maka kita berjuang supaya merdeka. Sekarang kita sudah merdeka. Tetapi kita tetap mempertahankan perbudakan di Indonesia. Ini kan perbudakan ala modern nih. Baik. Nah ini yang saya nggak tahu pimpinan DPR paham, tidak paham, atau tidak mau memahami. Oke, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita. Bang Elman, jangan-jangan karena dulu kita dijajah, kita budak, kita berjuang, kita merdeka. Lalu ketika kita sudah punya power, sekarang kekuasaan, kita yang mau menjadi tuannya, kita mau memperbudak lagi. Makanya rancangan undang-undang PPRT ini, perlindungan PRT, tidak jadi-jadi Bang. Apa bisa begitu Bang? Bisa juga seperti itu. Bisa begitu balas dendam kan. Dulu
nenek moyangnya diperlakukan. Ya. Ah, sekarang bagaimana sih nikmatnya memperbudak orang? Mungkin ya. Jadi penjajah ya? Jadi penjajah kan. Ini kan sebetulnya kan kurang lebih kita penjajah loh terhadap PRT kan gitu. Betul. Kan. Nah, saya mau ingatkan aja para pimpinan dewan. Usahakanlah dalam tahun ini rancangan undang-undang pekerja rumah tangga ini PRT ini segera dibamuskan. Masih sempat Bang, ini kan tinggal berapa bulan nih Bang? Dibamuskan aja dulu. Supaya dibawa ke paripurna DPR agar menjadi sah rancangan undang-undang inisiatif DPR. Nah, artinya apa? Ini sekaligus menjadi modal kerja buat mereka yang mau bertarung nanti dalam kompetisi Pilpres 2024. Buktikan bahwa memang engkau itu berjuang untuk rakyat, untuk seluruh rakyat, semua golongan, semua suku, tanpa membedakan. Jadi jangan sampai ada perasaan karena ini PRT, ini papan bawah. Tidak usah. Jangan lupa suara dari PRT ya sama juga dengan suara seorang menteri. Bahkan suara seorang presiden sama dengan PRT, sama. Jumlahnya satu itu nilainya. Jadi hargailah mereka. Jadi kalau kau mau menghargai diri kau, hargai dulu PRT ini. Kita tunggu buktinya. Apakah mereka mau atau jangan-jangan akan selamanya rancangan undang-undang PRT ini dikuburkan, dikebumikan. Tetapi nanti rakyat pasti akan tidak setuju kan gitu. Kalau kemudian tidak berubah juga Bang, kita sudah berbicara, berdiskusi seperti ini dan tentunya banyak orang yang meminta segera jadi, tapi tidak berubah juga. Itu apakah artinya kemudian wakil kita di DPR itu memang ya benar-benar melihat bahwa PRT itu tidak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri Bang? Kalau dibilang tidak ada manfaat, Leo, kita boleh sukses, siapa boleh sukses. Kalau nggak ada PRT, tidak mungkin orang bisa sukses. Betul. Bayangkan kalau seluruh pekerjaan yang ada di rumah itu dikerjakan oleh suami dan istri. Tidak bisa keluar. Tanpa meminta bantuan dari PRT. Nah, oleh karena itu, hargailah jasa dari PRT. Kalau kau mau membuat negara ini sejahtera, hargai dulu PRT. Abang masih optimis bahwa rancangan undang-undang PPRT ini akan segera jadi, katakanlah sampai ke RUU inisiatif, masih optimis Bang? Sebetulnya saya tidak terlalu yakin, tetapi saya tetap mengetuk hati mereka. Kalau kita lihat 18 tahun, 18 tahun aja mereka terkekeh-kekeh aja kok. Emang gue pikirin katanya kan? Itu dia. Tapi tetap kita desak. Baik. Walaupun saya katakan, saya nggak terlalu yakin juga mereka menghiraukan ini. Baik, kita harapkan segera jadi rancangan undang-undang itu. Bang Aman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, betul bahwa dengan industrialisasi dan profesionalisasi PRT, maka lingkungan kerja jadi serba teratur dan kaku. Para pemberi kerja, majikan pun harus terbiasa dengan batasan jam kerja harian PRT dan juga hak libur per minggu. Dengan sistem teratur itu pula sebuah profesi barulah menghasilkan kesejahteraan. Sudah saatnya DPR serius mengagendakan pengesahan RUU Perlindungan PRT pada paripurna berikutnya. Terlalu lama DPR berhutang martabat pada profesi PRT. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV